pun dengan segala hiruk pikuknya, bahkan di antara kita pun ada yang terboden atau alergi terhadap sesuatu. Tetapi untuk yang satu ini Bapak Ibu, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, sampai bau tanah pun tidak akan pernah alergi dengan yang satu ini. Kira-kira apa ya? Bibir ibu yang di sebelah kanan bisa saya tebak dia ngomong apa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang saya maksudkan adalah bahwa setiap orang tidak pernah alergi dengan yang satu ini, yaitu namanya cien. Gitu ya. Walaupun orang Batak harus bisa belajar dong kan gitu ya, tapi cuma itu yang saya tahu. Nah, Bapak Ibu, tanyalah dirimu. Setelah sekian lama melanglang buana di dunia ini, kita melakukan ini dan itu, muaranya tetap hanya kepada uang. Tidaklah lebay kalau orang-orang berkata, uang gak dibawa mati. Tetapi kalau gak ada uang rasanya, kok sama ya? Sama ya? Waduh. Yang lebih gila lagi saudara-saudara, kita pun ke gereja mengharapkan supaya Tuhan mempermudah meraih sesuatu yang kita inginkan. Saya tadi kurang hafal kalimat lagu yang diajarkan itu yang pertama. Bait-bait pertama itu, waduh, kadang-kadang kita ini kan pintar nyanyi tok, gitu ya. Tapi begitu di kenyataan hidup, kita amburadul. Kasih pasti lemah lembut. Belum dipukul, baru keinjak kaki. Bisa katakan shalom? Gak bisa. Mata di mana? Untung bukan dia orang Batak. Orang Batak langsung bilang begini, mataku dari tadi di situ, nggak kemana-mana. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka Alkitab kita. Dari Injil Matius, pasal yang ke-6. Ayat 19. Sampai ayat yang ke-24. Di sana sudah ada perikop yang berkata, hal mengumpulkan harta. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Bapak Ibu, kalau kita mau jujur nih, ya, nurani kita masih bersih, begitu Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, lihatlah orang-orang dengan sekelilingmu, rasanya kita nggak ada beda. Hanya aksesorisnya yang beda, bukan? Punya kalung mainannya salib, anting-anting mainannya salib. Mobil-mobil kita ditempelin stiker-stiker rohani. Luar biasa. Kasih itu sabar. Begitu lampu merah, buta warna. Yang ketawa itu pengalaman gitu ya. Bapak Ibu, itu sebabnya jangan sembarang menempelkan sesuatu, apalagi itu
bertalian dengan iman percaya kita. Saya sudah pernah malu dengan stiker yang saya tempelkan di motor saya. Yaitu kasih itu sabar. Jadi begitu diinjak rem, itu kan merah itu. Jelas banget itu. Kasih itu sabar. Diserempet tukang taksi, lihat potongan begini, jahitan yang kurang, saudara-saudara. Ya, saya kejar itu taksi, minggir. Si mana? STNK mana? Maaf Pak, saya lagi sakit. Kamu udah tahu sakit kok bawa taksi. Tapi saudara-saudara, begitu itu saya selesaikan, waduh, baru sadar. Rasanya orang Kristen gak orang Kristen sama aja gitu ya. Saudara-saudara, makanya saya katakan tadi, Bapak Ibu, hidup ini seperti nyanyian yang kita nyatakan tadi di awal itu adalah hidup kita ini hanya memerlukan kebenaran itu untuk bisa kita benar. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, engkau ikuti pun kebaktian seluruh yang ada di Jakarta, kalau kita tidak mengerti firman, mustahil kita akan berubah. Buktinya, ke gereja, majelis, pengerja, bisa juga selingkuh bukan? Coba. Pendeta apalagi punya wanita lain. Bukan barang baru lagi. Nah hal ini harus menyadarkan kita, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Kalimat saya di awal tadi, uang gak dibawa mati. Gak punya uang rasanya mau mati. Rasanya kita akan lebih krisis jika uang yang ada di dompet kita sangat menipis. Tetapi pernahkah kita terganggu jika hubungan kita bermasalah dengan Tuhan? Rasanya enggak. Demi uang apapun akan kita lakukan. Termasuk menipu. Makanya hati-hati di gereja, saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kadang-kadang jemaat itu, atau mungkin setiap kita, lebih pintar dari aktor aktris terbaik. Memerankan perannya. Pak, saya susah. Tolong dibantu. Itu tanpa ada sutradara loh Bapak Ibu. Dia bisa langsung berperan sedemikian rupa. Udah dikasih, nanti saya akan balikin. Giliran udah tiba waktunya, langsung lupa. Gitu ya. Kalau dia orang Kristen pakai ayat-ayat firman Tuhan lagi. Lebih baik memberi daripada menerima. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Apalagi yang apply kartu kredit banyak-banyak. Buka kartu kreditnya aja udah nggak bener. Kok tahu Pak? Yang ngomong juga pengalaman. Nah iya dong Bapak Ibu, kita terbuka aja. Ya, yang penting kita mau bertobat. Gaji cuma sekian. Demi mendapatkan kartu ini, dinaikkan. Geseknya itu sih enak. Tagihannya itu yang berat Bapak Ibu. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Kalimat terakhir dari apa yang kita baca ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata Mamon di situ adalah uang, saudara-saudaraku. Kenapa Tuhan tidak berkata begini? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada setan. Saudara-saudara, image setan di pemikiran kita sudah memiliki penilaian tersendiri. Jangankan saudara-saudaraku kepada setan. Kepada dukun aja, kita nggak mau. Kenapa? Itu image-nya negatif. Tetapi lihatlah, saudara-saudaraku, uang yang engkau pegang itu. Begitu elegan, bukan? Kalau di mall itu, biru sama merah cepat keluar. Tapi kalau di gereja, nah yang senyum-senyum itu, yuk kita bertobat gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu loh. Kok di mall gitu, mau yang biru, mau yang merah, cepat keluar. Set. Tapi giliran di gereja, yang mana ya? Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini memang barang yang satu ini luar biasa magisnya. Daya tariknya itu luar biasa. Kita kerja dari pagi hari sampai larut malam, bahkan lembur. Demi itu. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita di ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bapak Ibu selama ini kumpulkan harta di mana? Di mana Pak?
di bumi. Terima kasih atas kejujurannya. Ada orang sorohan, di surga Pak. Gila lu. Di surga, lihat kelakuanmu aja nggak bener. Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan tidak ada teling aling-aling. Kalau itu benar saya katakan salah. Hidupku bukan ditentukan ketika aku mendapatkan jadwal khotbah. Saya pun mengerti bagaimana kita bertarung untuk mendapatkan uang. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau gereja sudah tidak bisa lagi menyatakan yang benar-benar salah-salah, apa artinya dunia ini? Bayangkan Bapak Ibu, kitab Pemazmur berkata, Mazmur 90, umur manusia itu paling 70, kalau kuat 80, hadiahnya? Bukan hadiahnya 90 Bu. Hadiahnya apa? Penderitaan sakit, penyakit. Mau panjang umur? Nah, mulai kan? Hati-hati. Tapi kadang-kadang kita nggak mau terus terang. Ketika saya kuliah, dosen saya berkata begini, lebih baik kita tampil apa adanya daripada ada apanya. Saya ulangi sekali lagi. Lebih baik kita tampil apa adanya daripada ada apanya. Kau bingung? Nah, biarkan bingung kau di situ. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita kadang-kadang tidak bisa berterus terang. Udah jelas dia 80 tahun. Ketika ulang tahun kita bilang, panjang umurnya. Panjang atau berkurang sih? Bapak Ibu? Ah, udah jawab sendiri ya. Gitu. Udah begitu, yang lebih gila lagi orang Kristen paling pintar sandiwara. Di rumah duka. Kita tahu nih yang meninggal ini jahanam nih. Tapi begitu di rumah duka, waduh ini Bapak ini baik sekali. Untung yang meninggal itu nggak bangun. Gua bukan orang baik. Bapak Ibu, yuk kita berterus terang ya. Tapi kadang-kadang memang ini sudah terbudaya secara sistematis di kehidupan kita. Orang kalau puji kita itu mantap. Tapi kalau orang kritik kita itu, aduh. Makanya bapak-bapak coba itu, puji istrinya. Sayang kamu begitu menawan hari ini. Langsung senyumnya lebar tanpa dikomando. Kalau itu di pagi hari langsung keluar, kopi susu. Batuk lagi sekali lagi, langsung keluar, goreng pisang. Batuk lagi, bilang, Pak, masih kurang ya pisang gorengnya. Batuk terus langsung bilang, periksa ke rumah sakit. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita harus sadar. Yesusnya ngomong, bukan beta. Jangan kumpulkan harta di bumi. Lantas, bagaimana Pak? Orang segala-galanya butuh uang. Ini pun pelaksanaan ibadah ini pun butuh uang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Saya menganjurkan dari depan ini. Bapak Ibu tidak boleh menjadi orang kaya. Tetapi engkau adalah harus menjadi sangat kaya. Supaya engkau tidak menjadi benalu bagi sesama. Inti kekristenan yang saya pahami sangat simpel. Yaitu hidupmu tidak menjadi benalu bagi sesama. That's it, selesai. Saya khawatir gereja ini menjadi lahan baru untuk tampil pengamen-pengamen rohani. Pertimbangkan kalimatku ini Bapak. Gereja akhir-akhir ini menjadi ajang bisnis yang bisa digulirkan. Ya. Bapak Ibu mungkin menatap saya dan curiga. Tanya nuranimu. Saudara-saudaraku, apalagi kita ini di kota Jakarta. Tinggal sewa tempat bagus. Semua pelayannya bagus. Undang pendeta top. Tiap minggu, ramai gak kira-kira? Nah, cuannya itu berapa tuh? Gitu ya. Tapi ini firman Tuhan berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Lantas gimana dong Pak? Apa kita hanya berdoa saja menentukan Tuhan datang? Salah. Justru ketika engkau menyebut dirimu Kristen, engkau malas. Ada yang salah dengan kekristenan. Justru ketika kita tahu kita ini adalah Kristen percaya kepada Tuhan, maksimalkan semua potensi yang ada dalam diri Anda. Anda seorang finance, harus menjadi finance yang diburu orang. Anda menjadi seorang pedagang, harus menjadi pedagang
yang bisa dicontoh orang. Karena dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tidak semua kita dipanggil jadi pendeta. Bayangkanlah jemaat Tuhan yang ada di sini semua pendeta. Jadwal saya udah pasti kepotong. Tapi Tuhan panggil kita sebagai pengusaha, bisnismen, dokter, insinyur. Maksimallah di situ. Itu artinya mengumpulkan harta di surga Bapak Ibu. Kenapa? Kalaupun umpamanya kita menyadari, semua kita kumpulkan ini dan itu sampai menumpuk. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Saya udah saksikan berulang-ulang. Orang miskin sampai orang yang paling kaya menurut saya. Menurut saya, tidak ada bedanya. Bedanya hanya upacaranya doang. Kalau dia orang kaya, bunganya lebih banyak, bukan? Yang ngantar lebih banyak. Tetapi yang miskinnya sudah ala kadarnya. Nah ada. Begitu dikubur, langsung rata dengan tanah. Belum pernah saya ada baca buku. Ketika orang kaya meninggal, maka cacing demonstrasi. Memberikan orasi. Hari ini kita makan enak. Yang meninggal ini orang kaya. Tidak ada. Atau sebaliknya. Cacing ditanam. Berkata, hei teman-teman. Hari ini kita puasa. Karena yang meninggal hari ini orang miskin, kin. Nah ada. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Lantas kalau begitu bagaimana dong hidup kita ini? Bertahun-tahun kita menjadi Kristen, pergi ke gereja, aktif melayani. Agar itu tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu. Muaranya harus mengacu kepada Tuhan. Engkau berdagang, memang itu menjadi mata pencaharianmu. Tapi di dalamnya harus Tuhan yang dimuliakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu, baik makan mau minum, seolah-olah untuk Tuhan. Jangankan Tuhan, kalau Pak SBY, presiden kita datang tiba-tiba ke tempat ini, kira-kira begini nggak cara kita menyambutnya? Nggak mungkin. Pak Yupo dan teman-temannya pasti panik. Mungkin dari hamparan sana karpet merah, bukan? Nah kalau untuk sesuatu kita begitu, sangat tertarik untuk mempersiapkan, masa kita tidak mau, saudara-saudaraku? Kalaupun saya bertanya, Bapak Ibu di sini percaya Yesus? Mati masuk surga? Amin. Siapa yang mau mati hari ini? Ada bukan? Kadang-kadang kita asal ngomong. Pak saya sih mau mati, tapi jangan dulu Pak, anak saya masih kecil. Bilang aja banyak alasan. Saya mau kasih tahu, setiap kita sudah memiliki nomor antri loh Bapak Ibu. Kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan panggil menurut abjad. Loh. Makanya kadang-kadang, yaitu Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya sama aja pendeta. Tapi apapun itu, saya mau kasih tahu. Sehebat apapun kita memaintain hidup ini, realitas itu pasti akan nyata. Di Amerika diadakan survei Bapak Ibu. Setiap 1 detik, ada 2 orang meninggal di bawah kolong langit ini. Masa apa? Saya mau kasih tahu. Ketika pesawat Malaysia Airlines jatuh, tidak kelihatan. Berapa banyak tuh? Saudara-saudaraku, yang penting saat ini adalah jangan cari mati. Itu sebabnya kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Meneladani hidup hamba-hambanya. Termasuk Om Paulus. Ya, Om Rasul Paulus ini. Dari akademisi, dia paling top. Dalam keberagamaan, dia orang nomor 1. Bahkan Alkitab mencatat, dalam melakukan firman Tuhan hukum Taurat, dia tidak bercacat celah. Tidak ada yang kurang bagi Paulus. Tetapi ketika ia bertemu dengan Yesus mengenal firman, saudara-saudaraku, dia bilang apa? Hidup bagi Kristus. Mati adalah? Coba. Gila nggak itu berpikir tuh? Apa sih yang kurang sama Om Paulus ini? Semua dia punya. Atau mungkin Bapak Ibu berkata, itu kan rasul.
Nih saya mau kasih tahu. Raja Salomo, dia punya segala-galanya bukan? Dia punya, apa enggak dia punya? Gila. Istrinya aja 1.000. Gitu ya. Itu belum termasuk sekolah minggu loh. Gila itu kalau punya satu jemaat namanya Raja Salomo. Kita layani keluarga ini, bayangkan sekali kebaktian. 1.000 istri. Dia punya. Alkitab mencatat tidak ada orang setelah Salomo yang punya hikmat. Kekayaan dia punya. Tetapi ketika ia menulis kitab pengkhotbah, nanti lain kali kita akan bahas ini, tapi saya kasih DP-nya dulu. Di kitab pengkhotbah, Raja Salomo berkata, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah kalau itu kita analisa kalimat yang sangat sederhana ini, segala sesuatu sia-sia. Pak, kaya sia-sia enggak? Dari kalimat itu, jangan diterjemahkan yang lain dulu. Segala sesuatu sia-sia. Pak, kaya sia-sia enggak? Miskin, apalagi? Cantik, sia-sia. Apalagi jelek. Kurang kencang di pasaran. Gitu ya. Tetapi saudara-saudaraku, itu di pasal pertama dari kitab pengkhotbah. Sebelum dia meninggal, kalimat terakhir dari kitab pengkhotbah itu adalah, akhir dari segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini maksudnya adalah, kenali Tuhanmu dengan jelas. Kadang-kadang kita ini hanya pintar saja. Bertuhan, bergereja. Ketika saudara kita meninggal, wow, kamarnya itu besoknya kita nggak berani tidur di dalam kan? Ih, takut, dailah. Itu kan udah mati, kok tenang begini juga dia nggak bergerak. Saya udah pernah diketok bapak saya begini. Karena orang Batak itu kan, waktu hari kematian kan bersihin kuburan tuh. Dibersihin kuburannya. Bersihin kuburan mah nggak masalah. Ngomong-ngomongnya itu loh. Bapak saya bilang begini, Ma, kamu udah bersihin kuburanmu, ini cucu-cucumu. Nah saya ini kan masih remaja lata. Nah kebetulan kuburan nenek saya itu adalah dari tanah. Nah kenapa ini kaki saya nyempil ini. Jadi kuburannya ini somplak gitu loh. Bapak saya langsung refleks begini. Langsung digetok saya. Aduh. Udah mereka di depan kan saya di belakang. Gara-gara lu gue digetok. Nggak bangun tuh opung saya itu. Nggak bangun itu. Tetap aja begini. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah berhubungan dengan orang mati, apalagi nanya. Hongkong, oh ini besok mau ujian. Ujian mati nih kong, matematika. Sementara kong mau hanya ahli sejarah. Mana bisa dia bantu? Bapak Ibu jangan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Udah waktu hidup, ini anak-anak nih dengar nih. Selama orang tuamu masih hidup, berbaktilah di situ dengan maksimal. Jangan giliran dia udah mati, bikin peti mati paling mahal. Engkau bikin kuburannya kayak villa. Nah ada artinya itu. Nah ada artinya itu. Kekristenan itu, firman Tuhan itu harus membuat kita cerdas berpikir Bapak Ibu. Itu sebabnya saya katakan dari mimbar ini, engkau boleh susah, engkau boleh miskin. Tapi kalau susah terus, miskin terus, ada yang salah dengan hidup Anda. Tuhan memberikan hujan dan matahari kepada semua orang. Tidak ada bagi orang Kristen matahari plus. Hujan bagi orang Kristen plus. Tidak juga, sama aja bukan? Bapak Ibu, yuk kita sadar. Itu loh maksudku. Apalagi nih kita nggak lama hidup kok 70. Oma yang di tengah yang kacamata. Yang pakai baju hitam. Oma usia berapa sekarang? Hah? 62 udah dekat ini. Gak tersinggung kan, Mak? Alkitab bilang begini 70. Bapak saya 63 check out. Wah gila masa pendeta bilang begitu. Saya mau kasih tahu. Ini yang benar. Ini yang benar. Gereja tidak boleh meninabubuhkan kita akan realitas ini.
Setiap kita pasti akan terbujur kaku. Jantung ini berhenti berdetak. Hayati itu Bapak Ibu. Bila perlu, DP sekarang peti mati. Supaya engkau nggak nyusahin. Nah iya dong, saudara. Hidup udah nyusahin. Mati lebih nyusahin. Gila ya. Makanya orang bilang begini. Sesusah-susahnya orang kaya. Tidak pernah nyusahin orang. Tapi sesusah-susahnya orang miskin. Tetap nyusahin orang. Miskin dan kaya itu relatif, Bu. Tapi tolong pertimbangkan kalimat saya ini. Secara usia mungkin. Opa oma yang ada di sini, saya adalah anak Anda. Tetapi saya ini diberikan anugerah untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita dengan rendah hati terimalah ini. Kalau ada yang kurang, engkau kurang berterima dengan khotbahku, tunggu selesai dari ruangan ini. Engkau boleh panggil saya dan berkata, hei cucu, kau tadi ngomong begini, saya akan jelaskan. Tidak masalah. Bapak Ibu, jangan semua. Shalom. Shalom. Waduh. Tapi dalam hati, sialan lu ketemu lagi orang. Seringkali kita begitu. Seringkali kita begitu. Nah, saya lanjutkan. Di ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, seandainya nih, kita jemaat Tuhan yang ada di sini, pulang dari sini, tiba-tiba langsung ada yang menawarkan cek 2 miliar. Cek nih 2 miliar. Kira-kira perasaan Bapak Ibu senang atau senang? Hah? Bapak Ibu ngerti nggak bahasa Indonesia? Bapak Ibu, ini kita berandai gitu ya. Kalau kita pulang dari sini, tiba-tiba ada nyegat kita. Selamat, Anda beruntung. Anda dikasih cek 2 miliar. Bapak Ibu senang nggak? Senang. Mudah-mudahan aku yang mendapatkannya. Kira-kira begitu doamu ya. Ketahuan kau miskin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ketika engkau punya uang 2 miliar tadi, engkau pulang ke rumah nih. Engkau simpan dong. Atau taruh di dompet gitu ya. Oke, karena kita langsung ke bank gak bisa. Ini hari Minggu gitu ya. Gak bisa dicairkan. Nah, tiba-tiba ada nih tetangga atau cucu dia anak. Ma, ayo kita jalan-jalan. Pak, ayo kita ke mall. Nih, cek 2 miliar nih. Waduh. Ini pasti barang ini ditaruh di tempat yang paling aman. Bukan? Oke, aman nih. Taruh di rumah nih. Anda ke mall. Kira-kira pikiranmu kemana? Ke 2 miliar tadi ya? Ternyata pendeta sama jemaat sama aja duniawinya gitu ya. Nah, oke. Hati kita ke sini. Kenapa? Ada 2 miliar. 2 miliar itu sudah memberikan pengertian kepada kita. Wah, saya akan punya ini, punya ini, punya itu. Saudara-saudaraku, Alkitab berkata, di ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat sebelumnya firman Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kalau sorga menjadi harta kita Bapak Ibu, everything is okay, apapun yang kita lakukan, harus menuju sorga itu. Tidak ada lagi yang lebih membahagiakan dari kenyataan ini. Ketika kita inna illahi wa inna ilaihi rajiun, alias koit menghadap Tuhan. Tuhan berkenan dan berkata, hai Aliong, masuklah ke surga. Tidak ada yang lebih membahagiakan lagi dari sini. Tapi coba bayangkan, kita aktif melayani di gereja. Nyambut tamu, senyumnya itu lebar sekali. Haleluya. Gitu ya. Ke gereja, gak pernah telat. Absen apalagi, tidak pernah. Tapi begitu kita mati, Tuhan bilang begini. Oh, yang tak kenal kamu. Aku gak kenal kamu.
Kira-kira gimana ya? Tuhan, saya nyambut tamu loh. Aktif saya. Bantu orang iya. Tapi kalau Tuhan bilang begini, saya tidak kenal kamu. Wow. Ngada-ngada kali Pak. Ini nggak bercanda Bapak Ibu, ini beneran. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat juga demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Hanya kamu semua pembuat kejahatan. Saya mau ngasih tahu, engkau boleh berprestasi di pelayanan. Tapi kalau hidupmu tidak bisa mengubah orang, gumuli lagi kekristenan. Ya, gumuli lagi kekristenan. Itu sebabnya Bapak Ibu, yuk kita menghayati bahwa kita ini ada di dalam satu perjalanan. Bahwa perjalanan ini nantinya akan berakhir. Ingat, senikmat-nikmatnya makanan yang kita nikmati nanti Bapak Ibu, terbatas dia bertahan di perut kita. Sementara apapun rumah yang kau miliki hari ini, terbatas engkau menikmatinya. Mungkin engkau berkata dan menetap saya, Pak, tapi makan enak itu mantap, nikmat. Saya mau kasih tahu, justru orang sering makan enak, dia lebih cepat mati. Tidak percaya. Benarkah kira-kira Om yang saya katakan? Nah kalau begitu, kita jangan makan enak. Salah, makan yang sehat aja. Gitu ya, makan yang sehat aja. Suatu ketika saya ikuti seminar gizi, Bapak Ibu. Ternyata, sebelum kita makan itu adalah harus makan buah dulu. Tapi kita ini terbalik-balik. Makan dulu baru makan buah. Analognya begini. Kalau presiden mau lewat, ada forerunner di depan, bukan? Supaya apa? Lancar ini kan? Tapi coba kita balik. Presiden di depan, forerunner di belakang. Lancar nggak nih kira-kira perjalanan? Enggak. Sama dengan pola konsumsi kita. Ketika kita makan buah dulu, saudara-saudara, enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita ini yang Tuhan desain begitu rupa untuk menangkal hal-hal yang kurang berfungsi di dalam hidup kita ini. Enzim itu akan tangkap itu. Set! Baru langsung dia bunyikan sirene. Dan berkata kepada pasukannya, hey! Makanan besar mau lewat. Yuk kita siaga. Tapi kadang-kadang kita ini, apalagi kondangan. Ketahuan nih Bapak Ibu. Sama kita Bapak Ibu, cuma juga saya juga belajar. Saya belajar. Sekarang ini kalau ditawarin makan, kalau ada buah saya sikat buah dulu. Sikat buah 1, 2, udah. Nggak usah takut nggak kebagian. Ya, saya mau kasih tahu. Justru dalam menghadapi hidangan begitu dalam kondangan, engkau akan ketahuan di situ Kristen atau bukan. Bapak lebay. Enggak. Dengar nih kalimatku ini. Ketika Bapak Ibu menghadapi hidangan nih, ya lagi makan besar nih, engkau akan terlihat di situ Kristen atau bukan. Masa sih Pak, Bapak ini lebay aja. Saya Bapak Ibu, walaupun masih agak muda begini, ada pengalaman juga. Dan termasuk saya ini adalah dalam keluarga yang sangat-sangat terbatas. Perbaikan gizi, waduh itu boleh dihitung dengan jari. Apalagi saya ini dari kampung. Makan daging itu, waduh. Bapak Ibu mau tahu kapan? Hari Natal dan Tahun Baru. Atau kalau binatang peliharaan kita itu mati. Serius ini fakta ini. Bapak Ibu. Nah, ketika saya, Bapak Ibu, melihat hidup ini, begini. Nah, makanya tadi saya katakan, kita ini Kristen atau tidak, uji dirimu ketika menghadapi hidangan. Kadang-kadang hanya makan segini, tiba-tiba di hidangan itu terjadi gunung kerinci. Kalau habis sih nggak apa-apa. Jangan ketawa Bapak Ibu, mikir ya. Udah amplopmu pun cuman seberapa. Kasihan yang merit, undangannya aja udah berapa. Udah begitu kadang-kadang gak bawa angpau lagi atau amplop. Cukup dengan senyum.
Dengan PD-nya tulis nama. Bapak Ibu, kalau diundang, diberikan undangan, saya mau kasih tahu, orang itu adalah minta tagihan dari Anda. Nah iya dong. Harus serius. Makanya setelah saya merit, saya baru sadar ini, saya katakan kepada anak-anak muda, hey, kalau engkau mau merit, sodorkan proposal secara proporsional. Caranya gimana Om? Caranya gimana Bang? Saya mau kasih tahu. Data dulu undangan ring 1. Pastikan Anda berdua harus mengantar undangan itu. Yang kedua, bikin ring 2. Ring 3, ring 4, gak usah. Dia mau datang, haleluya. Datang pun, puji Tuhan. Tapi ingat, secara hitung-hitungannya, biaya harus bisa di cover ring 1, ring 2, atau ring 3. Logis yang saya katakan ini Bapak Ibu? Logis. Jangan bilang begini, oh Tuhan berkati aku. Caranya gimana? Kadang-kadang kita ini hanya doa mulu, Tuhan berkati aku. Tapi buka toko malas. Bapak Ibu, saya harus belajar kalau mengelola bisnis kepada orang Tionghoa. Kenapa kadang-kadang toko mereka lebih disukai? Hah? Lebih murah? So pasti. Yang kedua, kontennya itu loh untuk buka setiap hari. Warung nih, kita nih, yang bukan Chinese atau Tionghoa, buka hari ini. 2 hari tutup. Buka lagi, 1 minggu tutup. Tolong dulu belikan di sana. Agak buka itu. Udah pasti dia ke warung yang lain. Yang berikut adalah repeat ordernya itu loh. Dikit tapi, putarannya itu kencang. Nah kita ini, nggak apa-apa, kesempatan ini, gitu ya. Makanya Bapak Ibu nanti kalau umpamanya ada berkesempatan ke Parapat, Danau Toba sana, jangan heran. Ketika Anda menawar kepada membeli sesuatu itu orang Batak, waduh, tidak seramah Bapak Ibu yang berdagang di Menggotu. Ya, Mangga 2. Boleh dilihat? Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Diturunin semua. Gak jadi pula. Coba. Kalau nawar barang orang Batak begini, langsung bilang begini. Kalau ditawar-tawar, mending gak usah. Coba. Siapa yang mau beli? Serius, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Jangan bilang begini, Pak, dagangan saya ini supaya laris manis. Saya harus pergi ke Gunung Bromo. Gak usah. Buka senyum lebar-lebar. Buka toko lebih pagi. Tutup lebih lama. Maka saya yakin Tuhan pasti berkati Anda. Jangan katakan begini, Pak Pendeta, tolong doakan. Supaya saya toko laris manis. Gak ada bedanya kau dengan dukun. Alkitab mengajari kita kok. Kerja keras, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Anda yang sekolah. Belajar sungguh-sungguh. Jangan giliran besok ujian. Hari ini belajar. Minta didoakan Pak Pendeta. Enak aja. Dulu itu saya lakukan. Bang tolong doakan. Besok kita mau ujian. Ya kita kan gak ngerti. Saya bilang doakan aja. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Buka otaknya. Begitu ujian. Jeblok juga. Sekarang saya orang mau minta saya doain Bapak Ibu. Saya kan banyak bertanya. Kalau itu anak sekolah mahasiswa saya bilang. Bang tolong doain. Besok kita mau ujian nih. Langsung saya tanya begini. Kamu udah belajar belum? Ketika dia senyum. Sana kau. Sombong banget nih pendeta. Saya mau kasih tahu, ini pendeta yang punya integritas. Mau kau orang kaya, kalau kau datang ke gereja, duduk di situ. Saya mau kasih tahu, Anda itu kaya, itu bukan prestis, tapi itu adalah kehormatan yang Tuhan beri. Jangan bangga dengan apa yang Anda punya. Tapi bersyukurlah. Ingat, semegah-megahnya mobilmu. Ingat, mobil terakhirmu pasti mobil jenazah. Jangan sombong. Kentut kita aja masih bau. Bapak, loh, ini serius. Supaya kita boleh menghargai orang gitu loh. Apalagi sama pembantu. Emang pembantu itu makhluk asing ya? Belum lagi kalau dijatain makan. Masya Allah. Bu, Pak. Dia itu pun pembantu karena
Terpaksa. Makanya kalau pembantumu kurang-kurang dikit, ya udah maklumilah. Jangan ngomelin engkau yang darah tinggi. Kalau dia pintar, engkau jadi pembantunya, dia jadi nyonyamu. Tahu nggak? Benar kan? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Itu saya praktekkan di dalam rumah tangga saya. Tadi pagi saya baru meluncur, jam 2 baru nyampe di Jakarta dari Bandung. Tapi orang yang bekerja di rumah kami itu, waduh, dia orang muslim. Bayangkan, udah dia kerja pembantu, suaminya pun satpam. Suaminya buka cabang lagi. Kalau cabang bank sih gampang gitu ya. Ini, gila lu. Udah, duitmu susah, lu punya wanita lain. Sini loh, aku bilang. Datang ke rumah. Ya om, saya hilap. Lo bukan hilap, lo demen, gue bilang. Terus gimana nih om? Udah melendung nih. Saya bilang, tanggung jawab ya anakmu. Terus istri saya, ya udah biarkan saja. Yang lebih gilanya kadang-kadang kita laki-laki ini, waduh, maaf nih Bapak Ibu. Ya, khususnya kaum pria. Kita ini nggak dikasih aja pun nyari. Apalagi dikasih. Alhamdulillah. Bu, jaga mulutnya. Kenapa suamimu lebih tertarik dengan sekretarisnya? Koreksi dirimu. Kenapa wanita itu setiap hari menghabiskan 15.300 kata setiap hari? Pak, bayangkan itu kalau nggak keluar. Tapi Pak, istri saya terlalu. Siapa suruh kau menikah? Lah iya dong. Kadang-kadang kan jemaat itu nggak cenglinya di situ. Giliran susah hubungi pendeta. Giliran kau happy-happy, kau diam-diam sendiri. Kau yang pacaran, kau yang menikah. Masa kita yang nikmati? Gak mungkin dong, bertanggung jawablah. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata di sini adalah Bapak Ibu berbicara tentang pengertian. Kalau pengertianmu benar, tindakanmu sudah pasti benar. Itu sebabnya bacalah Alkitab setiap hari. Ini kita absen dulu nih. Siapa yang baca Alkitab tadi pagi? Nggak ada juga. Sebenarnya Bapak Ibu saya diundang di sini kan hanya untuk meminjam mulutku baca Alkitab, ya kan? Itu saja. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu mau pendeta dari luar angkasa pun khotbah, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, intinya hanya satu kata ini, bertobatlah kau, itu aja. Benar tidak Pak? Coba dengar deh, khotbah pendeta, mau dia khotbah dari kitab Kejadian sampai Wahyu, intinya adalah bertobat, itu saja. Nah sekarang gini. Di gereja kita, ya ampun ketika penyembahan luar biasa. Malaikat dari atas geleng-geleng kepala melihat. Gila nih anakku ini pintar banget bersandiwara. Mulutmu berkata engkau mengasihi aku di dalam gereja. Tapi firmanku pun engkau lupakan. Yang lebih gila lagi adalah kalau sampai di gereja buka-buka handphone. BBM-an. Saya pastikan Anda tidak bakat masuk surga. Yang benar Pak. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Paling lama kita 2 jam kan? Tapi khusus hari ini sampai jam 5 sore ini. Bapak Ibu mau? Saya nggak mau. Sebentar lagi saya buru-buru nih Bapak Ibu. Baca Alkitabnya. Ya. Jangan kalau info selebriti. Waduh, nggak ketinggalan. Sinetron apalagi. Ini bermasalah dengan ini. Ini menjolimi ini. Tahu betul. Tapi giliran disuruh buka kitab Filemon. Mana ada Pak kitab Filemon? Ya ampun. Buka dulu kitab Nahum. Nggak ada itu Pak. Jangan-jangan Nahum Situmorang. Ada itu kitab Nahum. Baca. Bapak Ibu kadang-kadang kita ini gitu ya. Saya mengerti dengan kemajuan teknologi. Ketika kita tadi baca ayat di multimedia ditampilkan. Oke lah, mau bawa handphone, bukalah. Tapi untuk baca firman, off-kan dulu lah. Ya, off-kan dulu. Mending handphonenya bagus. Yang lebih gila lagi handphonenya bagus, pulsanya nggak ada. Yang ketawa itu pengalaman, bertobat kau.
Kok tahu Pak? Yang ngomong juga pernah. Dan mulai dari situ aku nggak mau pakai nomor yang hanya beli pulsa. Jadi harus pasca bayar. Karena pernah begitu mendesak. Pinjam dulu handphonemu. Pulsa aku habis nih. Nggak ada Bang. Kau? Sama. Ini. Kurang ajar ini. Punya handphone gak ada pulsanya. Dari situ aku bertobat. Gak mau lagi nyusahin orang. Berani punya handphone harus berani. Beli pulsa. Jangan pinjam-pinjam ya. Mending tahu diri. Pinjam dong handphonemu sebentar. Dah ilah kita hitungin udah 10 menit. Mending TM gitu ya. Nggak apa-apa. Nah sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi kalau pengertianmu benar. Benarlah tindakanmu Bapak Ibu. Tetapi lihat di ayat 23 itu. Jika pengertianmu gelap atau jahat. Betapa jahatnya kelakuan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ayat terakhir dari apa yang kita baca. Kalimat yang paling enak dari pendeta Bapak Ibu yang terakhir. Saya ngerti. Kemampuan orang mendengar itu adalah 30 menit. Saya yakin itu, fokus itu. Tapi lewat dari situ, geser sana, geser sini. Yang lebih gila lagi, belum 2 berkat udah keluar. Kayak orang meninggal aja gitu ya. Saya juga heran nih orang meninggal di Indonesia ini. Takut ketinggalan. Semua orang di stopin. Saya mau kasih tahu, udah kuburan yang digali itu nggak mungkin nutup sendiri. Pasti dia tunggu kau. Mau telat seberapa lama pun, kecuali pesawat ditinggal kau kan gitu ya. Ini aneh. Kayak udah panggilan terakhir pesawat nih. Semua ditutupin. Yang lebih gila lagi, yang berhentiin kita itu nggak pakai aturan, nggak pakai helm bukan? Cukup pakai bendera kuning. Masya Allah. Tapi ya sudahlah. Yang waras mengalah gitu ya. Bapak Ibu, ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengerti betapa uang sangat kita butuhkan. Tetapi jangan jadikan itu menjadi prioritas. Punya uang, haleluya. Tak punya, jangan minder. Jangan berkata begini, Tuhan buktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Berkati aku. Tidak ada urusan Tuhan di situ. Emang kalau kau kaya Tuhan senang. Engkau miskin Tuhan jadi sedih gitu. Tidak ada. Tuhan itu kalau boleh saya kasih gambaran. Sebesar ini. Maaf loh, ini nggak mewakili Bapak ini. Tapi saya untuk menolong pengertian Bapak Ibu. Artinya begini. Kita mau kaya raya pun Tuhan nggak bengkak loh. Dia tetap segitu. Karena Allah itu adalah sempurna. Ataupun kita miskin nih, saudara-saudara, dia tidak mengecil. Karena dia lagi galau gitu. Melihat kemiskinan kita. Enggak. Dia tetap Allah yang sempurna. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, latih dirimu begitu rupa. Pemain musik maju ke depan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Carilah duit. Dan muaranya harus Tuhan di situ. Walaupun selama ini kita tidak alergi dengan barang yang satu itu. Tapi jangan pernah gantikan posisi Tuhan karena uang. Ingat. Demasif 1 ayat 7. Kitab apa itu Pak? Itu kitab terbaru. Yang berkata apa? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerahnya. Demasif 1 ayat 7. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih.